Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi di semester ganjil ini, materi terakhir yaitu tentang novel. Perkenalkan, Ibu Supatmi mengajar di kelas 12 IPA dan IPS. Untuk materi novel ini, yang perlu kalian pahami pertama tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pertama menilai isi 2 buku fiksi atau kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi dan 1 buku pengayaan atau buku non fiksi yang dibaca. Kemudian yang kedua menyusun laporan hasil diskusi buku tentang 1 topik. Yang berikutnya menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kemudian menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang selanjutnya menganalisis isi dan kebahasaan novel. Selanjutnya merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian novel. Pengertian novel menurut Dr. Andes Yakob Sumarjo. Novel merupakan suatu bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling banyak beredar dan dicetak karena daya komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Pengertian novel menurut Dr. Andes Rustamaji, MPD. Novel merupakan sebuah karya sastra yang mempunyai 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan saling berkaitan dan saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Ciri novel secara umum. Pertama, jumlah katanya lebih dari 35.000 kata. Kedua, terdiri dari setidaknya 100 halaman. Ketiga, waktu yang untuk membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit. Keempat, ceritanya lebih dari 1 impresi, efek, dan emosi. Kelima, alur ceritanya cukup kompleks. Keenam, seleksi ceritanya luas. Yang ketujuh, ceritanya panjang, tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Yang kedelapan, ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasananya yang ada di dalamnya. Ciri novel terjemahan yang benar. Pertama, menonjolkan watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang budaya asing karya novel tersebut diciptakan. Yang kedua, nama-nama tokohnya tidak begitu familiar. Yang ketiga, latar tempatnya tidak berada di Indonesia. Yang keempat, bahasanya tidak mendayu-dayu. Ciri-ciri novel remaja. Pertama, kebanyakan bertema tentang pertemanan atau persahabatan dan percintaan. Kedua, bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh remaja. Yang ketiga, ciri selanjutnya sama dengan novel umum. Ciri-ciri novel angkatan 20 dan 30-an. Pertama, bertema masalah adat dan kawin paksa. Yang kedua, umumnya berisi kritikan terhadap adat lama. Yang ketiga, tokoh yang diceritakan dari muda hingga meninggal dunia. Yang keempat, bahasanya kaku dan statis. Yang selanjutnya yang kelima, bahasanya sangat santun. Yang keenam, konflik yang dialami para tokoh kebanyakan disebabkan perselisihan dalam memilih nilai kehidupan, yaitu Barat dan Timur. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang berlebihan. Yang berikut, abstrak. Merupakan bagian yang ringan, yang
ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan dalam bagian awal cerita dalam novel. Kemudian orientasi merupakan kegiatan penjelasan mengenai latar waktu dan suasana seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Yang ketiga, komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab yang mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. Yang keempat, evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komunikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Yang kelima, solusi merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau konflik yang sedang terjadi. Yang keenam, koda merupakan bagian akhir dan menutup cerita dalam novel. Nah, ini merupakan urutan cerita novel ya. Urutan cerita novel terdiri dari 6 bagian. Baik, untuk selanjutnya, jenis novel berdasarkan kejadian nyata dan tidak nyata. Novel fiksi adalah novel yang tidak nyata atau tidak ada kejadian di dunia. Novel ini hanya karangan dari pengarang, contohnya Harry Potter. Novel non-fiksi adalah novel dari kejadian yang pernah ada atau ilmiah, contohnya adalah Laskar Pelangi. Jenis-jenis novel berdasarkan genre atau cerita. Novel romantis. Cerita yang digambarkan dalam novel ini berupa kasih sayang dan cinta. Contohnya ayat-ayat cinta. Yang berikut, novel horor atau menyeramkan. Novel ini berisi tentang cerita yang menakutkan. Contohnya, Bangku Kosong. Selanjutnya, novel misteri. Novel ini berisi tentang misteri. Contohnya, novel Agatha Christie. Kemudian yang berikutnya, novel komedi. Novel ini berisi tentang cerita komedi yang membuat kita tertawa. Contohnya, Kambing Jantan. Selanjutnya, novel inspiratif. Berisi tentang cerita kisah inspiratif. Contohnya, Negeri Lima Menara. Selanjutnya, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Novel teen lit. Novel ini berisi tentang cerita remaja. Contohnya adalah novel Delova. Kemudian novel chick lit. Novel ini berisi tentang cerita perempuan muda dan permasalahan yang dihadapinya. Contohnya, Miss Cutek. Selanjutnya, novel songlit. Novel ini dibuat berdasarkan cerita dari sebuah lagu. Contohnya adalah diambil dari lagu-lagu remaja ya. Selanjutnya, novel dewasa. Novel ini berisi tentang cerita orang dewasa. Contohnya adalah novel Saman dan Larung. Baiklah, sampai di sini bahasan kita tentang novel. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.